Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafi Putra dari kelas HKIC 4 akan menjelaskan sedikit tentang I'tibarun Ridhan Nisa'i. Pertama, saya akan membacakan makro dari I'tibarun Ridhan Nisa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nisa illati ya'tabiru ridhohunna fin nikah fattafaqu ala i'tibari ridho saybil balighi liqaulihi wa saybu tu'ribu an nafsiha illa ma huqiya anil Hasan al-Basri wakhtalafu fil bikril balighi wa fis saybi ghairil balighi ma lam yakun doharo min hal fasad fa'amal bikril balighi faqala Malik was Syafi'i wa Ibnu Abi Laila lil abi faqad an yujiraha 'alan nikah wa qala Abu Hanifah was-Sauri wal Auza'i wa Abu Sur wa jamaah la budda min i'tibari ridhoha wa wali aqahum Maliku fil bikril ma'nasati ala ahadil qaulaini anhu wasababu ikhtilafuhum wa aradatu illa bi idniha wa qawlihi tusta'marul yatimatu fi nafsiha kharajahu Abu Dawud wal mafhumu minhu bidalilil khitobi annadatal abi bi khilafil yatimah wa qawlihi fi hadis Ibnu Abbas al-mashhur wal bikru tusta'maru yujabu bi umumihi isti'maru kulla bikrin wal umumu uqwa min dalilil khitab ma'a annahu kharraja muslimin fi hadisi Ibnu Abbas ziyadah wa huwa annahu qala wal bikru yasta'dinuha abuha wa huwa nasun fi mawdi'il khilaf wa amma saybi ghairil baligh fa inna Malikan wa Abu Hanifah qala yujiru hal abi 'alan nikah wa qala Syafi'i la yujiruha wa qala mutaakhiruna inna fal madhhabi fiha salah satu aqwal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang isi makro tersebut. Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan, para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridhoannya berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walla sayyibu tu'ribu an nafsiha, artinya dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya, kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan al Basri dan mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa selagi tidak nampak kerusakan dari dirinya. Adapun gadis yang sudah dewasa, yang pertama Malik, Syafi'i dan Ibnu Laila berkata khusus bagi seorang bapak maka boleh memaksanya untuk menikah. Yang kedua Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Anza'i, Abu Tsaur dan sekelompok ulama berkata harus dengan keridhoannya. Malik menyetujui pendapat mereka tentang gadis tua berdasarkan salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya. Sebab perbedaan pendapat adanya pertentangan dalil khitab dalam hal ini dengan keumuman dalil, yaitu bahwa hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda beliau la tunkahul yatimata illa bi idniha, artinya seorang gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan sabda beliau tusta'maru yatimatu fi nafsiha, artinya seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan yang dipahami darinya dengan dalil khitab yaitu bahwa seorang gadis yang masih memiliki bapak berbeda dengan gadis yatim.
Dan sabda Nabi SAW di dalam hadis Ibnu Abbas yang masyhur, wal bikru tusta'maru, artinya dan seorang gadis dimintai pendapat. Berdasarkan keumuman hadis ini, maka setiap gadis harus dimintai pendapatnya, dan keumuman lebih kuat dari dalil khitab mafhum mukallaf. Di samping itu pula Muslim meriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas sebagai tambahan, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda, wal bikru yasta'dinuha abuha, artinya dan seorang gadis dimintai izinnya oleh bapaknya. Hadis ini merupakan nas dalam perselisihan adapun janda yang belum dewasa. Yang pertama, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang bapak boleh memaksanya untuk menikah. Yang kedua, Syafi'i berpendapat tidak boleh memaksanya. Yang ketiga, para ulama mutaakhirin berkata bahwa di dalam mazhab Maliki terdapat 3 pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa seorang bapak boleh memaksanya selama dia belum dewasa sesudah dicerai. Ini adalah pendapat asuhan. Pendapat kedua menyatakan boleh memaksanya meskipun sudah dewasa. Ini adalah pendapat Sahnun. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa dia tidak boleh dipaksa meskipun belum dewasa. Ini adalah pendapat Abu Tammam yang kami riwayatkan dari Malik, yaitu diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki beberapa masalah yang diperselisihkan seperti Ibnu Al-Khisar dan lainnya. Sebab perbedaan pendapat adanya pertentangan dalil khitab dengan keumuman dalil, yaitu sabda Nabi SAW, tusta'maru yatimatu fi nafsiha wala tunkahu yatimata illa biidniha. Artinya, seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa gadis yang memiliki bapak tidak dimintai pendapat, kecuali yang telah disepakati oleh jumhur tentang permintaan pendapat seorang janda yang sudah dewasa. Dan keumuman sabda Nabi SAW, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha, artinya janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, mencakup janda yang sudah dewasa dan yang belum dewasa. Begitu juga sabda beliau, la tunkahul ayamu hatta tusta'maro wa la tunkahul bikru hatta tasta'udana, artinya janda itu tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para ulama juga berbeda pendapat tentang sifat janda yang menghilangkan adanya pemaksaan dan mengharuskan untuk berbicara dengan keridhaan atau menolaknya. Yang pertama, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat janda yang terjadi dengan nikah yang benar atau adanya syubhat, kerancuan dalam pernikahan atau dalam kepemilikan, dan tidak terjadi dengan adanya perzinaan dan pemerkosaan. Yang kedua, Syafi'i berpendapat semua sifat janda menghilangkan adanya paksaan. Yang selanjutnya adalah pendapat saya mengenai gadis yang dipaksa menikah tanpa dimintai ridhonya adalah tidak boleh, sebab akan membuat gadis itu dewasa atau jadi ibu sebelum masanya. Juga bisa menimbulkan kemudaratan bagi gadis tersebut apabila terjadi perceraian dan KDRT di usianya yang masih sangat muda. Diperkuat dalam riwayat dari Sohibiyah Hansa binti Hizam al-Ansariyah radhiyallahu anna abaha zawajaha wahya sayyibun fakarihat dzalika fa'tat nabiyya sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha, artinya bahwa ayahnya menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukai, maka dia datang menemui Nabi SAW untuk mengadu, maka Nabi SAW membatalkan pernikahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5138. Dari hadis di atas kemudian mayoritas ulama seperti mazhab Hanafi, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa kerelaan seorang gadis untuk menerima lelaki yang meminangnya adalah kewajiban. Memaksanya untuk menikah adalah perbuatan haram. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.